sendirian. Kita udah kedatangan tamu bersama teman-teman dari SMA Negeri 11 Palembang. Tepuk tangan dulu. Oke, kita sebelum lanjut kita kenalan dulu aja gimana nih. Kita kenalan dari yang sebelah kanan dulu deh, boleh nih. Perkenalkan, nama saya Akila Nur Azahra. Saya bersekolah di SMA Negeri 11 Palembang dari kelas 11-3. Panggilannya? Akila. Akila. Oke, next. Halo, nama aku Nazwa Maisari. Aku dari SMA Negeri 11 Palembang, kelas 11-3. Panggil aja Nazwa. Nazwa. Iya. Oke, Nazwa, Akila, Nazwa, and the next siapa? Hai, nama aku Naila Fatcisika, bisa dipanggil Naila. Aku kelas 11. Aku dari SMA Negeri 11 Palembang. Oke, thank you Naila ya. Iya. Oke, next. Hai, aku Rizka Aulia, aku dari kelas 11-7, panggil aja Rizka. Rizka. Oke, kita udah kedatangan teman-teman dari SMA 11. Ada Akila, ada Nazwa, ada Naila. Iya. Naila dan juga Rizka. Oke, buat teman-teman hari ini mereka itu kalau boleh tahu nih, kalian dari ekskul apa? Kita berdua dari ekskul seni tari Asoka. Seni tari Asoka. Asoka itu nama timnya atau apanya gitu? Itu Nama dari ekskul atau Oh, sanggarnya. nama sanggar kalian yang di SMA 11 itu Asoka. Oke, kalau teman-teman yang di sini dari? Kami dari Eskul Jurnalas atau Jurnalistik Semanlas. Oh, jurnalistik SMA 11 Palembang. Kalau boleh tahu nih, ya. Kenapa ikut ekskul tari? mungkin dari Kila. Secara pribadi dari Kila sendiri, mau ekskul tari itu karena wawasannya yang pertama, terus ilmu seninya, dan ketiga teman-temannya yang asik sih. Oke, Kalau Nazwa sendiri emang ada hobi dan pengen banget ikut sentari gitu. emang pengen banget. Dari kapan kalian ikut ekskul tari? Dari kelas berapa? Dari awal kelas 10. Dari kelas 10 langsung masuk ekskul tari. Berarti ini udah masuk tahun kedua ya. Ya, tahun kedua. Kalau boleh tahu nih, boleh ceritain nggak kegiatan kalian kalau di ekskul tari ngapain aja? Biasanya itu latihan, mulai kalau latihan itu biasanya ya hari Jumat atau enggak hari Minggu. Terus ya selain latihan juga biasanya kadang ikut-ikut lomba juga kalau lagi ada event atau ngisi-ngisi acara gitu. Itu kalau misalnya ikut lomba event itu kalian cari info lombanya sendiri atau nunggu gurunya ada infoin gitu? Itu banyaknya dari kami sih nyari juga info-info di media sosial atau juga guru-guru yang ngabarin kalau disuruh buat ikut lomba di sini. Oke, jadi ada gurunya yang ngarahin. Mm-mm. Ini kalian satu tim tariannya atau gimana? Narinya satu tim atau beda? Ya biasanya itu kalau buat nari itu dibagi per kelompok. Kadang satu tim sama Akila, kadang dua. Oh, jadi ada randomnya Iya, gitu. random. Kalau kalian sendiri yang paling suka nih, suka nari apa gitu? Tari daerah kah, modern kah, or something yang menurut kalian ini adalah tarian yang favorit banget gitu? Kalau Nazwa pribadi itu lebih suka tarian daerah, tapi juga suka tari kreasi. Kalau boleh tahu ada satu tarian nggak yang paling disukai sama Nazwa gitu? Ada Apa? tari jaipong. Tari jaipong, oke. Boleh nggak nih? Kalau boleh nih, Nazwa mau tampilin tari jaipong nggak kapan-kapan di Palkomtek? Boleh. Boleh. Ya, yang di rumah boleh tungguin nih. Siapa tahu nanti kita ada kesempatan ketemu sama Nazwa lagi untuk tari jaipong. Kalau Akila gimana? Kalau dari Kila sendiri lebih suka ke tari tradisional sih kak. Tarian yang paling favorit? Tari yang paling favorit itu mungkin ada dua, tari Inang 9, terus tari Tanggai sih kak, terkhusus dari Sumatera Selatan. Itu kalau tari tanggai teman-teman udah tahu. Kalau yang tari Inang 9 tadi tari apa tuh kalau boleh Itu tahu? termasuk tradisional kreasi sih kak, turun temurun. Kalau asalnya kalau nggak salah tuh kak dari Kalimantan. Kenapa suka tarian itu? Suara atau nada dari ketukan tarian itu kak asik, Asik. pembawaannya suasana yang happy, ceria gitu kak. Kalau boleh tahu itu biasanya untuk nari Inang 9 itu berapa orang yang dibutuhin? Sekitar 8 atau 9 kak? 8 atau 7 paling rame ya. Itu emang wajib sebanyak itu ya. tergantung dari berapa yang diminta, misalnya di acara. Di situ kita bakal diminta misalnya 5 orang, tergantung kita maunya diminta berapa, atau dari kita sendiri sih tergantung 7 orang sih kak, paling mentok sekali. Oh, 7 orang. Kalau misalnya tadi kenapa pilihnya jaipong gitu? Karena emang sebenarnya dari dulu Nazwa itu suka tari. Jadi dulu tuh ya suka banget lihat tari kreasi.
terus lama-lama kayak pengen explore lagi gitu. Terus lihat tari jaipong tuh kayak asik banget gitu, jadi Nazwa coba pelajarin sendiri walaupun otodidak dari rumah. Oh, jadi awalnya otodidak, baru masuk di kelas tari gitu. Masuk ekskul tari gitu. Oke, thank you Nazwa dan Akila. Kita lanjut nih, kita keep dulu yang untuk tari, kita lanjut ke tim jurnalistik nih, yang dari ekskul jurnalistik. Ada Naila sama Rizka. Oke, Naila, kenapa pilih jurnalistik? Kalau Naila pribadi Kak, Naila tuh punya ketertarikan sendiri dalam bidang jurnalis, misalnya kayak dokumentasi, publikasi, juga editing. Jadi pas tahu ada ekskul jurnalistik di SMA Negeri 11, itu langsung join. Oh, langsung join, jadi ikut sekolahnya bukan karena mau sekolahnya, Enggak karena sih. ekskulnya. Enggak. Emang langsung join di ekskul SMA 11. Oke, kalau Rizka? Kalau Rizka sendiri itu karena Rizka tuh mau ngembangin skill Rizka dalam bidang editing, dan Rizka juga emang senang ngedit, jadi tertarik untuk masuk jurnalistik. Tertarik untuk masuk jurnalistik, mau gabung nggak nanti kalau kuliah di Palcontact Broadcasting? Boleh. Ini ada kayak kakak-kakak di sini ya, panitia untuk live streaming hari ini kita sponsor by Palcontact Broadcasting, langsung di studionya. Jadi kalau teman-teman mungkin si Naila sama Rizka mau join, boleh ya nanti kuliah di Palcontact. Kuliah di Palcontact bebas PR by the way. Kalau boleh tahu nih, kalian kelas 11 IPA IPS? Kita nggak ada jurusan. Oh, nggak ada jurusan, kenapa tuh? Ada ketentuan baru kan, kita kurikulum merdeka, jadi itu ada paket mata pelajarannya masing-masing. Oh, ada paket mata pelajaran. Ya. Itu terus gimana bedainnya? Apa nggak ada beda? Ada 5 paket. Oh, 5 paket. Boleh tahu nggak apa aja nih? Jadi kalau paket pertama itu full IPA, jadi kayak pelajaran biologi, fisika, kimia, sama ada pelajaran kewirausahaan dan prakarya dan kewirausahaan. Oke, itu yang paket pertama. Terus paket kedua? Kalau kedua itu sama kayak paket pertama sih, cuman fisikanya diganti sama ekonomi. Oh, ada IPS-nya masuk Ya, juga. jadi ada ekonomi, biologi, kimia, sama prakarya dan kewirausahaan. Paket ketiga? Paket ketiga itu Ketiga itu dia ada fisika, ada kimia, terus juga ada bahasa Inggris lanjut, matematika lanjut, sama kewirausahaan. Dia nggak ada biologi. Oh, nggak pakai biologi. Kalau yang keempat? itu IPS semua, IPS pelajaran semua. IPS semua. Murni IPS. Terus kalau kelima gimana? Kalau kelima itu dia IPS tapi ada biologi. IPS tapi ada biologi. Oh, itu full IPS cuman di sisi biologi gitu. Iya. Oke, kalian pilih apa nih? Paket yang mana? P3. Yang ketiga tadi ada campuran ya. Kalau ada Yang pertama kenapa? Oh, berarti lebih cenderung ke IPA gitu Iya. ya. Kalau ada Nazwa itu P2. pilih yang kedua. Kalau ada Sama, P2 aja. oh P2, 3, 1 gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalian apa sih yang kalian rasain dengan kurikulum Merdeka yang baru ini? Tentunya kita tuh benar-benar kerasa kayak lebih mungkin kita lebih kayak Apa nih? Feel free buat lebih ekspresi ya dalam karena belajar. kita lihat lebih ekspresi dalam memilih jurusan masing-masing, jadi kita tuh tahu gitu kedepannya mau gimana. Jadi untuk memilih jurusan kuliah juga kita lebih tahu, dan untuk kerja, prospek kerja juga lebih besar dan sesuai dengan minat dan bakat sih. Kalau misalnya kita senang biologi nih tapi nggak suka fisika, bisa ambil P2. Kalau misalnya senang fisika tapi nggak senang biologi, bisa ambil P3. Contohnya kayak Rizka sendiri itu nggak senang biologi, Oh. tapi senang hitung-hitung, jadi ambil P3. Oke, good. Terus kalau teman-teman di sini itu milih kurikulum Merdeka emang dari kelas 10 atau kelas 11 baru diterapkan gitu? dari kelas 10 sih diterapkannya. Oh, udah diterapkan dari kelas 10. Itu kalau untuk pemilihan paket itu kalian pilih sendiri, diarahin guru atau diarahin orang tua? Kalau dari- Nazwa itu didiskusiin lagi sama orang tua, dan rupanya emang Nazwa sama orang tua juga sepakat buat pilihan kedua, jadi ambil yang kedua. Kalau ada pilihnya? Yang pertama masih diskusiin dulu ke orang tua. Kebetulan di sekolah juga ada bimbingan konseling Kak, jadi bisa tanya-tanya di situ. Oh ternyata cocoknya di mata pelajaran pilihan kedua. Alhamdulillah. Oh, ada konseling juga dari sekolah. Kalau kalian gimana? Ya sama aja sih, jadi pas udah selesai ujian kelas 10 kan langsung diumumin kalau paket, ada 5 paket tuh. Jadi langsung ditelusuri kira-kira Nela cocok yang mana ya, ditanyain juga sama orang tua, terus setuju ya P1.
Oke, jadi masih ada diskusi setelah ketemu bareng gitu kan, udah tahu paket-paketnya, diskusi lagi sama orang tua baru dipilih Iya. gitu ya. Ada konselingnya juga. Itu konseling disediain sama sekolah. Iya. Disediain sama sekolah. Kalau menurut kalian nih, apakah selama kalian menjalani kurikulum Merdeka tuh ada kesulitan nggak? Mungkin di bagian project kelimanya kita kadang tuh emang belum mengerti ya konsepnya gimana, tapi guru-guru juga selalu bantu kami untuk selalu ngejelasin dan juga selalu sabar untuk kalau misalnya kami nanya-nanya yang hal-hal yang memang kami nggak ngerti, dia selalu dengan sabar ngejelasin guru-gurunya. Oh gitu, jadi Tujuannya guru-gurunya gitu. juga support ya untuk program ini. Itu kalau boleh tahu, menurut kalian lebih banyak praktek atau teori nih untuk kurikulum Merdeka sendiri? Kalau kurikulum Merdeka itu kalau emang lagi KBM-nya ya materi. Cuman kalau lagi P5 atau biasa kita panggil project itu dia praktikum. Oh praktikum. Kayak sekarang kami lagi praktikum itu membuat Tanjak dan tanjak dan Ganti. Gandhi. Iya. Oh itu buat sendiri. Iya. Itu masuk di pelajaran mata kuliah, mata pelajaran apa, seni budaya gitu ya? Iya. Kebudayaan atau yang mana? Itu budaya. project. Oh project. Nggak tergantung mata pelajaran. Oh, nggak tergantung mata Iya. pelajaran. Jadi kita ada waktu khusus untuk project. Itu semacam program khusus di Iya. kurikulum Merdeka. Oh, jadi ada buat project sesuai dengan yang dipilih gitu ya. Itu ada, kalau misalnya kalian kan mau buat tanjak ya, itu dipilihin sama gurunya atau kalian menyarankan ke gurunya gitu mau buat ini gitu? itu sesuai dari ketentuan Kementerian Pendidikan juga sih Oh. Kak, katanya. Kami dikabarin buat ini dia materinya, guru-guru tinggal ngarahin kami. Oh, jadi ada satu materi gitu, baru dikasih ke kalian materinya ini, silakan buat prakarya sesuai dengan yang ini gitu. Oke. Kalau untuk tugasnya sendiri banyak nggak? Lumayan. Lumayan. Nah, yang lain Iya. Lumayan. 1 sampai 10, berapa banyak tugas kalian di kurikulum Merdeka dari kalian? 5/10 sih. 5/10, oke, medium. Kira-kira 8%. 8/10, and then 4/10 lah. 4/10, oke, masih easy lah. Mungkin 7/10. 7/10, oke, ini paketnya walaupun sama tapi tingkat kebanyakan tugasnya beda-beda ya masing-masing orang. Kalau untuk PR, seberapa banyak PR kalian di kurikulum Merdeka menurut kalian? 7/10 sih Kak. 7/10, Sama kira-kira 7/10. sama 5/10. 5/10 masih easy guys. Mungkin 6/10. Kadang tuh PR tuh kadang sehari tuh nggak ada ya Kak. Hmm. Cuman kadang di hari-hari tertentu berdegup gitu Kak, ada PR iya. banyak mata Jadi- pelajaran. Oke, I see. Jadi kalau misalnya ada waktu-waktu misalnya 1 minggu ini banyak guru yang ngasih PR gitu. Terus kalau tugas juga gitu. Tugas juga gitu. Pengen yang bebas PR nggak? Pengen bebas PR nggak katanya? Pengen kuliah di Palkomtek. Oke ya, buat teman-teman kalau pengen bebas PR bisa kuliah di Palkomtek. Tapi mungkin teman-teman di sini dari PR itu, menurut kalian mata pelajaran apa sih yang kalau ada PR tuh kalian malah seneng, bukannya kesel gitu? Ada nggak? Ada sih Kak, Apa? ekonomi. Dikasih PR seneng. Oke, siap. Kalau ada Najwa? Seni budaya sama biologi. Seni budaya sama biologi. Jadi kalau dikasih PR seneng. Iya. Serius? Iya serius. Serius. Oke. Kalau ada gimana Naila? Naila suka pelajaran matematika sih Kak. Jadi kalau dikasih PR matematika banyak, Itu biasanya kan kalau udah dijelasin dia baru dikasih. Jadi menurut Naila itu ya sesuai dikasih PR-nya. oh sesuai. Kalau Rizka? Kalau Rizka sendiri sih sejauh kalau Rizka mengerti materi itu Rizka senang, tapi kalau Rizka nggak ngerti ya Rizka nggak senang. Oh, Rizka nggak senang. Jadi kalau ngerti senang, kalau PR-nya mudah senang, kalau misalnya susah nggak senang. Oke, balik ke jurnalistik tadi, boleh nggak ceritain nih? Kalian kan udah dari kelas berapa join di jurnalistik? Udah dari kelas 10. Udah dari kelas 10. Udah ngapain aja? Jadi sepanjang kita jadi tim jurnalis itu kami yang paling banyak kami lakukan itu dokumentasi dan publikasi. Jadi misalnya kayak hari ini nih kami punya acara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Hari ini? Iya. Oh, tadi kalian sebelum kesini tuh udah pemilihan? Udah nyoblos. Udah nyoblos, Iya. baru kesini. Iya. Udah dihitung belum siapa yang menang? Lagi di Oh, lagi dihitung. Terus kalian berangkat ke sini. Oke, next. Terus itu ya tim jurnalistik kami itu turun buat dokumentasi, terus kami publikasikan ke media sosial jurnalistik. Itu langsung dipublish pada hari itu Iya. atau gimana? pada saat itu langsung dipublish. Oh, biasanya publish di mana? Di
Di Instagram. Instagram punya Instagram sendiri atau Instagram sekolah? Instagram sendiri. Oh, khusus jurnalistik Iya. SMA 11 gitu. Jadi kalau misalnya itu acara cuman acara internal sekolah atau misalnya ada event gitu kalian ikut join gitu. Kalau untuk event mungkin event sekolah, kami join untuk ikut dokumentasi dan publikasi. Dan juga kami untuk arsip majalah kisah setiap 3 bulan sekali. Jadi kami jurnalis itu ada majalah 3 bulan sekali yang bakal dipublikasi di website sekolah. Oh gitu. Nah. Jadi sekolahnya juga aktif ngupdate artikel gitu Iya. ya. Kalau boleh tahu nih divisi-divisi di jurnalistik ada nggak gitu? Ada. Ada apa aja kalau boleh tahu? Ada fotografi, videografi, ada editor, terus sastrawan, dan juga yang terakhir reporter. Oh, reporter itu beda-beda ya. Mm-mm. Kalau Naila sendiri tergabung di divisi apa? Naila tergabung di divisi editor. Editor. Kalau Rizka? Editor. Editor semua di sini. Oke, siap. Kalau teman-teman di sini di Tari gimana? Apakah ada divisinya juga? Mungkin lebih ke jabatan maksudnya. Oh, ada jabatannya. Kalau Iya. boleh tahu ada apa aja tuh? Ada ketua umum, wakil ketua umum, terus sekretaris, bendahara, Kedisiplinan. Kalau untuk pemilihan timnya sendiri itu kan kalau tiap nari kan beda-beda ya orangnya. Itu yang milih apakah kalian saling buat kelompok sendiri atau ada guru yang ngatur atau ada sistemnya tersendiri gitu? Ada sistemnya tersendiri sih kak, itu selama progres kita latihan bakal dinilai. Oh kita ini ternyata masuknya ke sini, dinilai dari orang-orang lain. Jadi setelah kita serah terima jabatan, kita bakal tahu jabatan ini lebih cocok di kita. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu nih tantangan kalian sebagai penari nih tiap ngisi acara itu apa sih menurut kalian tantangan terbesar kalian paling suka nervous sebelum tampil. sebelum tampil nervous gitu? Kalau ada juga sama. Ya sama sih kak, soalnya dalam menari kan dilihat audiens. Jadi otomatis kemungkinan para penari juga pasti bakal ngerasain namanya nervous kak. Kalau boleh tahu nih, kan kalau nari biasanya ada atributnya pakai pakaiannya tersendiri sama make up gitu. Itu kalau boleh tahu gimana nih untuk pakaiannya? Apakah kalian sewa atau punya sendiri atau gimana gitu? Sewa. Kadang sewa. Kalau punya sendiri ada. Ada juga yang punya sendiri itu dari sekolah ya. Ya. Oh dari sekolah. Kalau untuk make up sendiri gimana? Oh, makeup biasanya makeup sendiri. Oh make up sendiri. Ya, Oh udah biasa. biasa. Itu emang diajarin atau gimana? Ada juga yang diajarin, ada juga yang belajar sendiri atau tidak ya di media sosial TikTok misalnya. Oh gitu. Jadi kalian udah belajar beauty kelas sendiri gitu. Oke, biasanya itu kalian belajar make up itu pada dari kelas 10 atau waktu kelas 11 baru belajar make up? Sebenarnya itu belajar sendiri-sendiri. Jadi mungkin pas lagi ada acara-acara itu kalau misalnya dilihat terus dikoreksiin gitu. Sebenarnya sendiri-sendiri gitu. Sendiri-sendiri udah bisa Iya. make up sendiri gitu. Sekaligus latihan juga gitu kan biar bisa Wajah rapi ya. Oke, kalau teman-teman di sini kalau dari jurnalistik nih kalau boleh tahu nih, kendala terbesar kalian selama jadi jurnalistik apa? Kalau kendala terbesar sih sejauh ini nggak ada ya, karena Nggak kita ada. relax untuk ngerjainnya. Oh, happy Iya, gitu. karena sesuai dengan minat juga kan, suka ngedit jadi suka bantu-bantu jurnal di dalam ngedit. Oke, kalau boleh tahu nih kan teman-teman kan editor ya, itu biasa ngedit ke foto atau video? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh dua-duanya. Kalau boleh tahu nih spill aplikasi deh. Kalau ngedit foto biasanya ngedit di mana? Biasanya selain pakai Adobe Photoshop, kami juga pakai Canva atau juga bisa pakai beberapa aplikasi lainnya. Kalau Kalau Rizka? video, untuk video itu kami biasanya pakai CapCut atau VNC. Oh, jadi ini kan kalau kalian editor berarti udah terima hasil footage-nya gitu ya dari teman kalian Iya. tinggal diolah. Itu juga kalian untuk publish-nya sendiri apakah kalian langsung publish ataukah ada tim lain yang publish? Biasanya langsung tim editor yang langsung publish. Oh, langsung kalian juga yang bantu publish gitu. Untuk teman-teman di sini kalau boleh tahu nih, hal unik menurut kalian di sekolah kalian apa nih? Yang paling kalian seneng entah mungkin makanan kantinnya atau spot terbaik di sekolah kalian yang menurut kalian yang bikin kalian seneng banget sama sekolah kalian spot terbaik di sekolah. apa? Pojok literasi. Pojok literasi isinya apa tuh kalau boleh tahu? Biasanya itu buku-buku buat bacaan, entah novel atau komik gitu atau buku-buku bacaan lain gitu.
pojok literasi itu biasanya letaknya di mana kalau di sekolah kalian? Mungkin teman-teman ada yang pengen berkunjung nih ke SMA 11. Kalau di kelas masing-masing biasanya ada di pojok. Kalau buat di lingkungan sekolah itu kadang ada di pondok juga, jadi pondok literasi gitu. Oh, jadi bukunya banyak ya di mana-mana. Iya, benar. Itu nggak hilang gitu? Enggak. Enggak. Alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillahnya enggak. Kalau kalian sering baca berarti? Lumayan langsung juga Lumayan. hobi baca-baca. Oh, kalau Najwa suka pojok literasi. Kalau Adek gimana? Kurang lebih sama sih Kak, soalnya di pojok literasi itu seru Kak, banyak komik-komik yang bisa dibaca. Oh, komik-komik juga ada. Jadi buku-bukunya bukan buku-buku lama doang gitu ya? Oke. Berinovasi. Kalau boleh tahu nih, teman-teman yang suka nih komik-komik yang gimana sih yang suka kalian baca gitu? Yang genre horor gitu. Horor. Akila? Slice of life. Slice of life. Kalau kalian yang paling favorit di sekolah kalian apa menurut kalian? Naila seneng sekolah di sini karena Naila ngerasa disupport dari apa, misalnya kayak Naila punya hobi nih, Naila suka ngedit, itu ada ekstrakurikulernya. Jadi kayak di ekstrakurikuler itu kami benar-benar dilatih dan dibina supaya nantinya kita itu bisa ikut lomba dan lain sebagainya. Dan di samping ekstrakurikuler itu ada juga yang namanya pembinaan mata pelajaran. Oh, ada juga. Ya, jadi misalnya nanti kan ada perlombaan kayak OSN atau LCC, Olimpiade dan lain sebagainya, itu dibinanya untuk itu. Oke, jadi ada mentornya gitu. Mentornya satu tetap atau ganti-gantian? Sebenarnya yang inti itu ada satu tetap, tapi kalau misalnya yang satu itu sedang ada halangannya, diganti. Oh, diganti gitu. Kalau ada gimana? Kalau untuk Rizka sendiri sih suka sama perpustakaannya sih, karena emang novelnya tuh isinya Terelia semua. Oh, Terelia, novel Terelia juga ada di sekolah kalian, mantap. Terus, Jadi suka minjem buku di sana, jadi kan nggak perlu beli lagi ya. oke, benar. Kalau PDF belum tentu kebaca. Oke, setuju. Jadi dari SMA 11 nih banyak teman-teman yang suka membaca ya, karena yang disediain bukan cuma buku pelajaran gitu. Terus kalau boleh tahu nih, kalian sekolah itu dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu? Sampai Sabtu. Itu belajar semua, full belajar. Ya, Iya. Oh, masuk sekolah jam berapa? 6.40. 6.40 sampai 12.15. 12. Kalau hari Senin 12.15, kalau setelah hari Senin Selasa sampai Sabtu jam 12. Oh, jam 12. Jadi cepet ya. Terus sisa waktu kalian dari jam 12 sampai sore nih ngapain biasanya? Biasanya sih Kak ikut ekstrakurikuler sih Kak. Oh, ekskul tuh tiap hari atau gimana? Ada yang beberapa. Tergantung ekstrakurikulernya sih, Kak. Kalau terus selain ekskul misalnya lagi kosong nih, nggak ekskul, ngapain? Biasanya kalau di rumah ya ngerjain tugas. Ngerjain tugas, siap. Terus ngapain lagi? Biasanya sih Sekolah TikTok. Kalau Enggak. Naila ada kursus Oh, kursus apa kalau boleh tahu? bimbel sama bahasa Inggris. Oh, ada bimbel sama bahasa Inggris aktif ya. Kalau Rizka? sama Rizka juga ada kursus. Ada kursus juga. Oh, jadi selesainya emang pulang cepet jam 12 tapi lanjut belajar lagi ya di Iya. rumah. Teman-teman yang lain ada kegiatan apa? Kalau di weekend biasanya ngapain? Biasanya latihan. Oh, latihan hari Minggu. Oh iya, tari ya. Kalau teman-teman hari Minggu biasa ngapain? Biasanya ada pertemuan ekstrakurikuler juga, tapi kalau nggak ada yang ngerjain tugas Oh, yang harus gitu. dikumpul Senin misalnya. Kok rajin-rajin ya SMA ini. Kalian nggak ada yang hobi scroll TikTok gitu sampai capek gitu? Ya, hobi. ada Biasanya hobinya. kapan? Biasanya kapan? Biasanya kalau jam istirahat Iya. atau Scroll pas TikTok. emang tugasnya lagi udah selesai gitu, scroll TikTok. Scroll TikTok. Yang lain? Sama. Sama. Kalau hari Minggu nggak scroll TikTok dari pagi sampai sore gitu? Pulang dari ekskul sih Kak sampai Oh, malam. pulang dari ekskul sampai malam. Oke, kalau kegiatan favorit kalian apa yang suka kalian lakuin selain ekskul nih di sekolah? Ada nggak? Suka jajan gitu? Selain di pondok literasi ngapain lagi? Ya kumpul-kumpul sama temen. Kumpul sama teman. Hobi buat TikTok? Hobi sih Kak. Hobi. Ada yang jadi konten kreator di antara kalian? Maybe? Mungkin kedepannya ada. Kalau kedepannya ada. Suka sering posting nggak di TikTok? Atau cuma untuk jadi draft aja? Kayaknya jarang sih, biasanya banyak draftnya. Banyak draftnya. Kalau Instagram kalian aktif mainnya? Aktif sih. Aktif. Diposting nggak? Atau postingannya yang nol? Jadi kita yes or no question ya. Kalau kalian punya Instagram, apakah postingan kalian itu nol? Iya atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Iya. Iya atau tidak? Tidak. Oh, tidak ada postingan iya atau tidak? Tergantung akunnya.
Oh, siap. Jadi akunnya nggak cuma satu gitu. Oke. Oke, buat teman-teman di sini, untuk penonton ada yang mau ditanyain? Ada yang pengen kalian sampaikan nggak ke teman-teman yang mungkin nonton video ini nih di YouTube? Kan nanti bakal di-share ke teman-teman kalian, ke sekolah kalian. Ada nggak yang pengen kalian sampaikan? Kalau aku sih mungkin buat teman-teman semangat buat ngejar cita-citanya. Terus apa ya? Semangat projectnya. Semangat projectnya, siap. Terus? Ya, semoga kita semua bisa mencapai cita-cita kita. Amin. Oke, Rizka? Semoga kita semua bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, terus Amin. juga dapat jurusan kuliah atau pekerjaan yang emang diinginkan. Amin. Oke, kalau ada gimana, Nazwa? Semoga apa yang kita mau capai itu tercapaikan dan bakal bisa sukses ke depannya. Amin. Akila? Terkhusus untuk warga Semanglas, saya secara pribadi mengucapkan semangat untuk proyek P5 ini. Iya, Semoga kita kuat sampai tamat. Oke, semoga kuat sampai tamat. Ya, tolong dimasukin editor ya, kaget sound itu ya. Oke, kalau untuk khusus untuk ekskul tari nih, ada yang pengen kalian sampaikan nggak? Semoga latihannya bentar lagi 1 jam. Oh, bentar lagi sertijab. Kalau Akila? Tetap berkreasi sampai turun-temurun kemudian. Turun-temurun, ini kayaknya visi misinya tuh panjang ya, Nek. Kalau ada gimana, Naila? Buat ekskul jurnalistik. Jurnalistik. Buat teman-temanku dan adik juga dan kakak juga, para jurnalis, terima kasih. Enggak sih, tetap jaga solidaritas, Jaga solidaritas. tetap jaga kerjasamanya. Terus sih, aku sayang kalian. Iya, so sweet. Tepuk tangan. Oke, terakhir Rizka. Kalau untuk Rizka pribadi, semoga kita selalu kompak dalam ngerjain majalah kisah. Amin. Terus juga semoga kita semoga jurnalis semakin maju ke depannya. Amin. Karena jurnal juga eskul baru di SMA Negeri 11 Palembang. Oke, baru ya. Kira-kira di tahun berapa tuh mulainya? Baru 3 angkatan, baru Baru berjalan 3 tiga tahun. 2022. Ya. Oke, Iya. baru-baru ini ya. Iya. Kalian angkatan kedua berarti. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih kan tadi ada cerita tentang majalah kisah ya. Itu kira-kira kami bisa nggak bacanya walaupun bukan siswa SMA Oh, sebelumnya? bisa banget. Di mana kalau boleh Jadi tahu? kan kita punya Website Instagram dari sekolah kita itu apa sih? website di SMA Negeri 11 Palembang. Jadi di situ kita tuh di situ websitenya ngejelasin tentang SMA Negeri 11 Palembang dan juga di situ ada link majalah kisah yang bisa diakses oleh semua orang. Oh, bisa. Jadi walaupun kami bukan siswa SMA 11 tetap bisa lihat Bisa, ya, tetap bisa. bisa akses. Kalau dari tim menari juga, tim menari kan tuh, dari ekskul tari kalian punya IG sendiri nggak? Siapa tahu nih nanti kita mau collab untuk event buat tarian gitu. Ada apa nih kalau boleh tahu? Di spill dong. @senitari_asoka. @senitari_asoka. Kalau tim jurnalistik ada Instagramnya? Ada Apa nih kalau boleh tahu? @jurnalistik Semanlas. Jurnalistik iya. Semanlas. @jurnalistik Semanlas. Nih buat teman-teman yang pengen kepoin mereka boleh tadi di Instagramnya. Kalau Instagram sekolah kalian apa nih? SMA Negeri 11 Palembang. SMA Negeri 11 Palembang. Jadi kalau mau Semanglas PLG. SMA Semanglas _PLG. Oke, jadi tolong dicatat ya editor, nanti catat di bawah sini. Jadi kalau teman-teman pengen kepoin mereka boleh langsung ke Instagram ekskul mereka, ataupun Instagram sekolah mereka. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih, bisa DM langsung ya. Aktif kan IG-nya? Aktif ya. Oke, kalau teman-teman nih yang pengen ikutan talk show di sini juga bisa banget DM Instagram @palkomtek. Dan hari ini mungkin kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol selanjutnya ya. Untuk di event selanjutnya kita akhiri yang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertugas, khususnya teman-teman dari Palkomtek Broadcasting yang sudah mensupport acara ini, dan untuk teman-teman dari SMA 11 yang sudah mensupport acara ini. Berana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.